Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga diberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita memulai hari kita ini dengan menuntut ilmu, yang tentunya ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena tidaklah satu kaum yang duduk di rumah Allah, wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dia membaca kitab Allah Al-Quran, mempelajari, mengkaji isinya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, melainkan turun kepada mereka ketenangan, diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung-nyanjung mereka di hadapan para malaikatnya. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga semoga terlimpahkan kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pada pertemuan kita di pagi hari ini, sebagaimana tadi sudah diinformasikan, sudah disampaikan, pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada hadis yang ke-17. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu an, dari sahabat Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu an. Qala, berkata sahabat Shaddad ibn Aus bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis ihsan. Kita akan nanti insyaallah akan jelaskan apa yang dimaksud dengan ihsan.
Ya kalau kita terjemahkan bebas ya berbuat baik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis, bisa diartikan juga mewajibkan, bisa berarti juga menetapkan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan, itu berbuat baik pada segala sesuatu, dalam setiap hal. Maka kemudian Nabi SAW memberikan contoh, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh maka berbuat baiklah dalam cara membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhah. Kalau seandainya menyembelih juga perbaguslah cara menyembelihnya. Jadi ini dibacanya dzibhah ya, bukan dzabhah. Berkata para ulama ahli bahasa, di antaranya Al-Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya, wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Jadi kalau masdarnya dibacanya kasrah dzibhah, qitlah itu menunjukkan hay'ah. Hay'ah itu tata cara. Kalau dibacanya fathah qatlah, dzabhah itu untuk menunjukkan berapa kali dia. Misalnya dzabahtu dzabhatain, saya menyembelih 2 kali sembelihan. Tapi kalau dzabahtu dzibhah itu berarti saya menyembelih dengan 1 cara menyembelihnya. Maka penerjemahannya, kalau membunuh maka perbaguslah cara membunuhnya, dan apabila menyembelih perindah juga cara menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Di sini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan membuat rehat hewan sembelihannya. Maksudnya membuat rehat hewan sembelihannya biar dia cepat mati. Baik, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi termasuk afradu Al-Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja dan tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan perlu kita ingatkan bahwa kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini judul aslinya adalah Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis menjelaskan tentang pondasi-pondasi Islam dan kaedah-kaedah hukum. Ini perlu kita ingatkan judul kitab ini karena yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini itu isinya tentang kaedah-kaedah, isinya tentang pondasi-pondasi Islam. Kaedah-kaedah berbicara tentang masalah hukum, kaedah-kaedah yang berbicara tentang pondasi-pondasi agama Islam. Maka judul besar yang hendak disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melalui hadis ke-17 ini, judul besarnya adalah Islam adalah agama ihsan. Islam adalah agama apa? Agama ihsan. Itu judul besarnya, itu tema besarnya ya Ibu, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsan secara bahasa, sekarang kita mulai masuk berusaha untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksudkan dari hadis ini, insyaallah ta'ala. Yang pertama, karena judul besar yang mau dibawa di dalam hadis ini atau di dalam hadis ke-17 ini adalah Islam adalah agama ihsan, maka kita jelaskan ihsan. Ihsan secara bahasa berasal dari kata-kata ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun.
Itu kalau dalam bab tasrifnya demikian. Berbuat baik. Ya, berbuat apa? Berbuat baik. Ihsan itu secara bahasa berarti adalah berbuat baik. Maka kalau kita menggunakan makna ihsan secara bahasa ini, berbuat baik, ini berarti agama Islam adalah agama yang isinya memerintahkan agar kita berbuat apa? Berbuat baik. Al-Islamu dinul ihsan. Islam adalah agama ihsan. Begitu. Nah, di antara para ulama, mungkin masih ada yang kita ingat, kita tentu ketika berbicara tentang ihsan, maka kita akan mengaitkan dengan hadis yang awal yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi juga dalam kitab ini. Yaitu hadis yang kedua, hadis Jibril. Yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ihsan. Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril dalam wujud manusia, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang iman, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang ihsan. Yang lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa yang dimaksud dengan ihsan itu di hadis yang sana. Jadi supaya kita tahu hubungannya antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Karena memang tema yang diusung di hadis yang kedua itu kan tadi kita sudah jelaskan. Ini hadis-hadis menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran agama Islam dan kaidah-kaidah dalam masalah hukum. Nah, di dalam hadis yang awal itu tema besarnya bukan ihsan. Tema besarnya adalah iman, Islam, dan ihsan. 3 tema besarnya di hadis yang kedua itu. Nah, kalau yang hadis ini tema besarnya ya ihsan, berbuat baik. Berbuat apa? Berbuat baik. Nah, kita ingin hubungkan antara yang hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Kita ingin kaitkan, kita ingin hubungkan supaya jelas bagi kita hubungannya apa. Nah, ihsan yang di sana di hadis yang kedua itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa menghadirkan dalam hatimu bahwa engkau yang melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya tanamkan dalam hatimu bahwa Allah yang mengawasimu, bahwa Allah yang mengawasi kita, melihat kita. Para ulama menjelaskan terkait dengan hadis yang itu, hadis yang kedua, hadis Jibril itu, bahwa ihsan itu adalah seseorang beribadah kepada Allah dengan menghadirkan di dalam hatinya sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kesempurnaan Allah, sehingga kemudian seakan-akan dia melihat Allah. Sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah dalam keadaan sangat mengenal siapa Allah sehingga seakan-akan melihat Allah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ini baru dikaitkan dengan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menuliskan di sini ada 2 makna. Ada dua makna. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala kataba kitabatan kauniyatan qadariyatan. Allah menetapkan seluruhnya pada alam ini, pada seluruh ciptaannya ihsan. Artinya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi
atas dasar ihsan Allah berbuat baik. Pertanyaan, apa ada yang mewajibkan kepada Allah bahwa Allah wajib menciptakan langit dan bumi? Jawabannya A, ada. B, tidak. C, diam saja, nggak ada itu. Pilihannya cuma dua saja. Ada nggak yang mewajibkan Allah harus ciptakan langit dan bumi? Ada nggak? Nggak ada. Tapi Allah ciptakan langit dan bumi tidak? Iya, itu berarti ihsan, kebaikan dari Allah kepada makhluknya. Jelas? Bapak Ibu? Agar supaya kita paham. Makanya kadang mungkin ada sebagian orang ngaji kitab Al-Arba'in, hadisnya pendek, waktu pengajian kita panjang. Apa yang mau dijelasin? Ternyata penjelasannya panjang. Jadi kataba kitabatan kauniyatan qadariyah. Allah tetapkan ihsan pada seluruh alam ini, jagat raya ini. Tadi misalnya contohnya, penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi. Gak ada yang mewajibkan itu, tapi Allah ciptakan. Itu ihsan dari Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, ciptakan Nabi Adam, lalu kemudian diciptakan pasangannya Hawa, lalu kemudian muncul dari keduanya keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan sampai hari ini. Lalu kemudian Allah berikan kepada manusia rizki, Allah berikan kepada manusia fasilitas di bumi, makanan dikasih, pakaian diberi, tempat tinggal, dan seterusnya. Apa wajib bagi Allah untuk ciptakan manusia? Tidak. Siapa yang mewajibkan kepada Allah? Nggak ada kan? Apa harus Allah kasih rizki pada manusia? Tidak. Tapi Allah tetap kasih rizki, tapi Allah tetap ciptakan. Bahkan bukan hanya yang beriman yang Allah beri rizki, yang kufur, yang ingkar, yang membangkang, Allah kasih rizki mereka, kasih ihsan minallah. Itu adalah merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ciptaannya. Nah, disebut oleh para ulama kauni di alam ini, qadari, Allah takdirkan demikian. Karena apa? Semuanya kena, semuanya dapat. Mau yang mukmin, mau yang kafir, mau yang beriman, mau yang ingkar, semuanya dikasih enggak? Dikasih. Semuanya diberi nikmat, semuanya diberi rizki, diberikan fasilitas, dan seterusnya. Dapat udara. Apa yang dapat udara? Yang beriman aja, yang kafir nggak dapat udara. Hah? Yang kafir lu nggak dapat udara gitu, sesak gitu. Tidak. Ihsan minallah azza wa jal. Dia adalah merupakan ihsan dari Allah kepada hambanya. Ini ihsan yang pertama, atau kitabah. Kitabah itu berarti Allah tetapkan atas dirinya sendiri. Allah tetapkan atas dirinya sendiri. Ya. Bahwa Allah menetapkan, mewajibkan atas dirinya sendiri, bukan ada yang mewajibkan kepada Allah, tidak ada. Ini yang pertama, kitabah kauniyah qadariyah. Allah tetapkan, Allah catat, Allah tulis ihsan atas segala sesuatu secara umum semuanya. Maka penciptaan langit, penciptaan bumi adalah ihsan dari Allah Rabbul Alamin kepada kita. Allah berikan kepada kita air, turunkan hujan, lalu kemudian ada air, dengan sebab itu tumbuh-tumbuhan, makanan, jadi kita bisa makan dari buah-buahan tersebut. Ihsan dari Allah kepada kita, kebaikan dari Allah kepada kita. Maka nanti ada pembahasan, dan ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr di salah satu bukunya beliau yang bertajuk Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'il Husna. Berdasarkan di antara dalilnya ini ada nanti nama Allah Al-Muhsin, yang maha berbuat baik. Ya, yang maha apa? Berbuat baik, melimpahkan kebaikan. Jadi Allah ihsan,
Allah tetapkan, maka penciptaan langit, penciptaan bumi ihsan. Kalau ada yang bertanya lagi, Ustaz, kalau memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan ihsan atas segala sesuatu, lalu kenapa ada Allah ciptakan orang-orang yang berbuat buruk? Kenapa Allah ciptakan ada orang-orang yang berbuat kekufuran? Dan seterusnya. Nanti ini masuk pada poin yang kedua, yaitu kitabah. Innallaha katabal ihsan, Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Yang kedua, kalau yang tadi pertama kitabah kauniyah qadariyah. Dan kita sudah jelaskan maksudnya, Allah menetapkan secara menyeluruh pada seluruh alam ini bahwa itu adalah ihsan dari Allah dan Allah tetapkan. Yang kedua adalah kitabah syar'iyah. Kitabah apa? Syar'iyah. Allah tetapkan ihsan secara syariat. Maka Allah perintahkan syariat-syariat itu adalah merupakan kebaikan dari Allah kepada kita. Dan kita diperintahkan untuk begitu, untuk berbuat ihsan juga. Karena semua syariat yang Allah perintahkan adalah ihsan. Kita diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah, ihsan dari Allah kepada kita. Karena apa? Orang yang bertauhid, dia yang akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, dia akan mendapatkan ketentraman, dia akan mendapatkan kelapangan, dia akan mendapatkan solusi dari segala permasalahannya. Ihsan. Bertauhid kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Firman Allah di surat At-Talaq pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan pada dirinya. Kalau Allah yang mencukupi, niscaya cukup. Perhatikan, ihsan dari Allah buat kita. Diutus para nabi menjelaskan syariat, ihsan dari Allah buat kita. Kebaikan dari Allah buat kita. Nggak ada Allah wajib mengutus para nabi, para rasul, tidak ada. Menurunkan kitab sebagai panduan buat kehidupan kita, panduan terhadap aturan-aturan Allah Rabbul Alamin. Ihsan dari Allah buat kita secara syariat. Maka kita diperintahkan untuk baca Al-Quran, kita diperintahkan untuk mempelajari maknanya, isinya, kandungannya. Kita diperintahkan untuk mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensinya. Ihsan dari Allah buat kita. Allah nggak wajib untuk itu semuanya. Kita diperintahkan untuk mengikuti para nabi, para rasul, terutama Nabi SAW, mengikuti apa yang diajarkan, mengikuti sunnahnya, mengikuti apa yang dituntunkan. Ihsan dari Allah buat kita. Syar'iyah. Nah, termasuk tadi yang sedang kita bahas. Kenapa ada orang yang kafir, Ustaz, kalau memang ihsan? Justru agar jelas mana iman, mana kufur. Kan jadi nggak jelas mana iman, mana kufur kalau yang kafir nggak ada. Kalau semua orang baik, maka tidak jelas mana yang baik, mana yang buruk. Maka Allah jadikan ada yang baik, ada yang buruk, biar jelas. Ya. Kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat agar supaya jelas mana jalannya orang-orang pendosa, mana jalannya orang-orang yang baik. Termasuk juga ada syaitan diciptakan agar jelas mana yang hak, mana yang batil. Maka kita, kalaupun Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada orang yang kufur, ada orang yang membangkang, Allah ciptakan syaitan, Allah ciptakan iblis dan seterusnya. Apa kita diperintahkan untuk mengikuti mereka? Kita diperintah ikut mereka atau tidak? Tidak. Kita justru diperintah untuk menyelisihi mereka, menghindari mereka. Jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Diciptakan biar jelas bagi kita. Oh, itu yang salah. Oh, ini yang benar. Oh, itu yang keliru. Jangan ikuti. Jangan tempuh jalan itu. Ihsan dari Allah Rabbul Alamin. Maka para ulama katakan, perhatikan ini, kita harus betul-betul jeli. Allah ciptakan keburukan, itu ada.
Ada hikmah di balik itu sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Tetapi perbuatan Allah menciptakan keburukan bukan perbuatan yang buruk. Saya ulangi agar kita bisa betul-betul mengerti, faham. Allah ciptakan keburukan. Kehendak Allah ada keburukan. Tapi perbuatan Allah menciptakan keburukan bukan perbuatan yang buruk. Karena di balik itu ada hikmahnya. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah berbuat keburukan atau perbuatan Allah adalah perbuatan yang buruk. Nggak boleh kita mengatakan demikian. Karena tadi kita sudah katakan Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin, yang maha berbuat baik. Dan segala yang ada ini adalah bentuk ihsan Allah kepada kita, kepada hambanya, gitu ya, agar supaya kita mencintai Allah. Maka terkoneksilah hadis ini dengan hadis yang kedua atau hadis Jibril yang di depan yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Terkoneksi ini, terhubung. Di sana Rasul jelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya, maknanya beribadah kepada Allah dengan mengenal Allah sebenar-benarnya, melalui sifat-sifat Allah, melalui nama-nama Allah, melalui perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga ketika kita sangat mengenal Allah, muncullah kecintaan pada diri kita. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala katakan, man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Siapa orang yang mengenal Allah melalui nama-nama Allah, melalui sifat-sifat Allah, melalui perbuatan-perbuatan Allah, pasti orang itu mencintai Allah. Tidak bisa tidak. Seluruh nama Allah, nama yang paling indah. Seluruh sifat Allah, sifat yang sempurna. Seluruh perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kebaikan dan ihsan kepada kita. Maka apabila kita hari ini memahami tentang ihsan, bagaimana baiknya Allah kepada kita, bagaimana Allah melimpahkan kebaikan baik. Tadi Allah tetapkannya dari sisi qadari, kauni, qadari secara umum. Tadi fasilitas-fasilitas semuanya disediakan, rizki diberikan dan seterusnya. Atau ihsan dari sisi syar'i tadi, dari sisi syariat, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk puasa bukan untuk nyiksa kita, bukan. Ihsan dari Allah kepada kita. Berapa banyak maka para ulama berusaha untuk menjelaskan faedah, hikmah, keutamaan di balik setiap ibadah, di balik setiap syariat. Sehingga tatkala kita mengerjakan perintah-perintah Allah itu disertai dengan ihsan, cinta kepada Allah. Memahami, mengetahui dan sadar betul begitu banyak kebaikan yang Allah telah limpahkan kepada kita. Dan syariat datang bukan untuk mempersulit kita. Syariat datang bukan untuk menyengsarakan kita, tapi itu adalah ihsan. Kita diperintahkan untuk salat, itu untuk kebutuhan kita. Mengingat Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah, itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Maka bahkan sampai sekarang para peneliti mengatakan ada boleh dibilang istilahnya, saya kurang hafal betul istilah yang sering digunakan, tapi hormon kebahagiaan itu bisa hasil dengan diantaranya salat dengan khusyuk. Kok bisa? Ya, bisa. Kenapa begitu? Kita misalnya contoh,
kita ngobrol, berbincang dengan orang tua kita dengan penuh kehangatan, dengan penuh keakraban, tanpa ada permasalahan, saling memaafkan dengan penuh kelegaan jiwa batin. Seneng nggak? Seneng nggak, Bu? Misalnya kayak hari raya Idul Fitri, kita kumpul keluarga, ada bapak, ada ibunya, ayah, ada paman misalnya ya, keponakan, sepupu dan seterusnya, berkumpul, berbincang dengan penuh kelapangan hati, bergembira, ya, terus kemudian saling memaafkan dan melupakan kesalahan. Seneng nggak? Seneng nggak? Itu tadi hormon kebahagiaannya lagi meningkat, lagi bagus, komunikasi yang baik. Sekarang kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dengan orang tua kita aja mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, itu makanya orang-orang, apalagi para pendatang yang datang ke Jakarta asal lebaran pulang kampung, rela dia keluarkan harta, padahal lebih mahal biaya yang harus dia keluarkan, betul. Meluangkan waktu untuk bertemunya ngapain? Bercengkrama, ngobrol, bincang-bincang. Tapi seneng nggak? Seneng. Luar biasa. Nah, apalagi hamba, dia butuh berkomunikasi dengan Allah Rabbul Alamin, yang menciptakannya, yang memberikan rizki kepadanya, yang mengatur segala urusannya, memberikan solusi ketika dia menghadapi permasalahan. Kita lebih butuh lagi komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, innal musalliya yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang yang salat itu dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Bermunajat itu apa sih? Berbicara sambil berbisik pelan, penuh dengan kekhusyuan. Falyanzur bima yunajih. Hendaklah dia perhatikan apa yang sedang dia munajatkan itu. Makanya itu tadi Rasulullah SAW katakan kepada sahabat Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, kumandangkan azan, rehatkan kami dengan salat. Rehat, salat itu rehat. Artinya apa? Kesenangan, ketentraman, ya, istirahatnya jiwa, badan, muncul kebahagiaan. Ya, muncul kebahagiaan. Dan para ulama katakan ini hormon, para ahli itu katakan bahwa hormon ini lebih ampuh daripada morfin. Tahu morfin, Bu? Saya nggak tahu, sama dengar namanya doang, ngicipin belum pernah juga, naudzubillah. Jadi katanya itu kalau pakai morfin itu kayaknya bahagia banget. Diistilahkan oleh anak muda fly, terbang. Nah, ini hormon ini ketika dia bagus muncul itu lebih bagus daripada morfin. Maka ketika Rasulullah SAW tadi sabdakan, rehatkan kami, itu dengan salat, tentram. Karena di dalam salat mengingat Allah, sedangkan orang-orang mukmin itu tentram tatkala mengingat, menyebut nama Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah. Ingat, gak ada jalan untuk bikin hati jadi tenang kecuali dengan berzikir kepada Allah. Makanya tadi Allah perintahkan kita untuk salat, kebaikan dari Allah buat kita. Sekarang pertanyaannya, yang butuh salat berarti siapa? Kita atau Allah? Kita yang butuh untuk salat. Yang butuh hatinya tentram, tenang, kita atau Allah? Kita, Bu, Pak. Yang butuh hatinya tenang kita, karena kita yang sering galau.
Tidak ada, Allah tidak ada galau, tidak ada. Kita yang sering galau, kita yang sering gelisah, kita yang butuh sholat kita. Yang perintahin sholat siapa? Lihat, yang butuh sholat kita, tapi yang perintahkan sholat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang butuh sholat kita, yang ajarkan caranya, Allah utus utusan untuk ngajarkan caranya. Siapa, Bu? Yang diutus untuk ngasih tahu cara sholat kepada kita siapa, Bu? Nabi SAW, betul. Yang Rasul SAW sabdakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salat kalian sebagaimana kalian lihat saya salat. Para sahabat pada saat itu melihat Rasul, lalu kemudian para sahabat meriwayatkan kepada para tabi'in meriwayatkan kepada orang setelahnya. Terus sampai hari ini kitab-kitab hadis merekam riwayat-riwayat dari para sahabat tentang tata cara salatnya Nabi SAW sampai kepada kita, sampai. Walhamdulillah. Yang menjaga ilmu itu biar sampai kepada kita Allah melalui para ulama ahli hadis. Yang menjaga Al-Quran yang di dalamnya ada petunjuk untuk kita, Allah yang jaga melalui para penghafal Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Yang butuh baca Al-Quran kita, yang turunkan Al-Quran Allah. Yang butuh ketentraman kita, yang perintahkan Allah. Caranya diajarkan kepada kita. Allah utus para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul diajarkan oleh malaikat Jibril. Nabi SAW pulang Mi'raj belum bisa sholat subuh. Habis Isra Mi'raj pulang menjelang subuh belum bisa sholat subuh. Kenapa? Kenapa belum bisa sholat subuh Nabi SAW? Perintahnya sudah dapat. Kenapa Nabi SAW nggak bisa sholat subuh? Belum diajarkan. Diutus malaikat Jibril ngajarkan begini cara sholatnya. Maka kemudian sholat pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sholat zuhur. Itu mengapa disebut zuhur? Karena para ulama katakan innahu awwalu ma dhahar. Karena itu sholat yang pertama kali nampak, yang pertama kali dikerjakan. Sehingga disebut dengan az-zuhru karena sholat yang pertama kali nampak. Zuhur itu dikata-kata zahara yang berarti nampak. Cara yang seperti yang kita kerjakan sekarang. Adapun yang sebelumnya Nabi SAW sholat, caranya tidak ada riwayat yang sahih detail menjelaskan tentang hal itu. Yang butuh sholat kita, yang perintahkan sholat Allah, yang ajarin sholat hakikatnya Allah. Diperintah Rasulullah SAW menjelaskan itu. Yang ngingetin supaya kita kalau pas lagi lupa sholat siapa? Allah juga. Allah syariatkan azan. Biar yang lalai-lalai ini jadi teringat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat, ayo menuju kepada kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Yang butuh salat kita, yang ngingetin salat Allah melalui Rasul SAW. Lewat sahabat ada yang mimpi, kasih tahu, lalu Rasul benarkan, iya betul. Kalau kita mau mengerjakan salat, hati kita jadi tentram dan seterusnya. Yang dapat tentram siapa? Kita. Udah begitu, Allah pun berikan apa? Pahala di akhirat dengan yang tidak terduga-duga, nggak bisa dihitung-hitung. Betul enggak? Jadi untung siapa sebenarnya? Banget. Untung banyak kita. Iya. Gitu kok masih nggak mau sholat. Allah musta'an. Allah beritakan sholat itu bukan keuntungan buat Allah. Allah nggak butuh kita. Anda mau sholat terserah, enggak ya udah dari sisi Allah. Tapi karena ihsan, Allah baik, berbuat baik kepada hambanya, diperintahkan sholat agar kita tentram. Diutus para nabi rasul, jelasin bagaimana tata cara sholatnya, apa yang dibaca, apa saja yang harus dilakukan, mulai takbir, diakhiri salam. Kita habis itu dapat ketentraman, ketenangan. Kalau kita lupa sholat diingatkan, makanya kumandang azan. Sudah hati kita tentram, dapat pahala yang berlimpah, tidak terduga-duga, nggak bisa kita hitung-hitung. Itu makanya Nabi SAW tadi sebutkan. Apa itu ihsan wahai Rasul?
engkau beribadah kepada Allah dengan menghadirkan di dalam hati segala sifat-sifat kesempurnaan Allah, sifat-sifat keagungan Allah, sehingga seakan-akan kita melihat Allah, sehingga kita sangat mencintai Allah, sehingga kita mengakui segala kebaikan Allah Rabbul Alamin kepada kita. Lihat bagaimana hubungan antara hadis ini dengan hadis Jibril. Maka siapa orang yang dia menunaikan ajaran agama dengan penuh menghadirkan dalam hatinya kebaikan Allah, kemuliaan Allah, kedermawanan Allah, niscaya akan ringan dia menunaikan ajaran agama. Niscaya dia akan merasa bersemangat untuk menunaikan syariat Islam. Niscaya dia akan terpacu untuk mempelajari ajaran dan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia tahu mesti ini baik. Tidak mungkin tidak, mesti ini baik. Kaum muslimah diperintahkan untuk berjilbab. Itu kebaikan dari Allah Rabbul Alamin untuk para wanita muslimah, agar dia tidak diganggu, agar dia tidak dilecehkan, agar dia tidak dihinakan. Ya, itu ihsan dari Allah kepada kita. Allah wajibkan, Allah tetapkan itu, dan Allah syariatkan. Tadi kita katakan kitabah syar'iyah. Zakat, Allah wajibkan zakat, keluarkan zakat. Itu ihsan dari Allah Rabbul Alamin. Kepada siapa? Ya, kepada orang yang mengeluarkan zakat. Karena dengan begitu hartanya jadi bersih. Dengan demikian bertambah, karena zakat dari kata-kata zaka yazku, yang berarti an-numu, berkembang, bertambah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, "Manaqasat shadaqatun mimmal." Sedekah, zakat termasuk sedekah, tapi yang wajib, tidak akan mengurangi harta. Yang ada malah bertambah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari sebagian harta mereka sedekah, yang dimaksud sini zakat, yang mensucikan harta mereka dan juga mensucikan jiwa mereka. Untung nggak orang yang zakat kalau begitu? Untung. Hartanya bertambah, bersih dan bertambah, dan dia hatinya dibersihkan oleh Allah dari penyakit kikir. Lalu kemudian orang yang diberi zakat pun mendapatkan ihsan kebaikan. Kenapa? Yang dia butuhkan dia dapat. Sehingga kemudian terjadilah hubungan yang harmonis antara yang Allah lebihkan hartanya dengan yang Allah kurangkan hartanya. Bukan berarti Allah tidak mampu menjadikan semua orang itu kaya raya. Bisa mampu. Tetapi kehidupan dunia tidak bisa diatur seperti yang kita mau. Allah lebihkan sebagian orang, Allah kurangi dari sebagian yang lain. Yang lebih membantu kepada yang kurang ini, sehingga hubungan mereka menjadi harmonis, si miskin dan si kaya. Jarak mereka tidak terlampau jauh, sehingga mereka pun saling menyayangi, saling mencintai dengan sebab tersebut, dengan sebab syariat itu. Lihat ihsan dari Allah Rabbul Alamin kepada kita. Syariat, zakat, saum juga sama tadi. Puasa mendatangkan kesehatan pada fisiknya, ya. Tapi hadis yang terkenal, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini hadisnya menurut tinjauan ilmu hadis tidak sahih. Tidak apa? Tidak sahih. Tetapi kalau orang berkata bahwa berpuasa itu menurut penelitian para ahli medis bisa mendatangkan sehat, boleh bilang begitu. Tapi kalau bilang ini hadis, harus mengikuti aturan dan kaidah ilmu hadis. Sahih atau dhaifnya tetap harus disampaikan. Tapi kalau orang berpuasa, insya Allah nih saya akan mendatangkan kesehatan pada fisiknya, iya. Iya itu.
Tapi kalau bilang ini hadis Rasul, harus sahih menurut kaidah ilmu hadis. Kalau enggak, kita enggak boleh bilang begitu. Ini ya supaya jelas. Jadi bukan berarti kemudian, loh tapi betul Ustadz terbukti sehat. Iya, tapi kita kalau mau bicara ini adalah hadis Nabi, ya harus sesuai kaidah ilmu hadis. Sahih katakan sahih, lemah katakan lemah. Jangan kemudian yang lemah dibilang boleh walaupun terbukti, nggak boleh. Kaidahnya beda-beda. Sudah begitu juga diantaranya faedah saumnya tadi, orang merasakan lapar sehingga ada muncul kepedulian kepada saudaranya yang juga dalam keadaan sulit, dalam keadaan lapar. Terjalinlah hubungan antara satu dengan yang lainnya. Muncullah kasih sayang, muncullah saling menyayangi satu dengan yang lain. Yang punya kelebihan rizki mau berbagi dengan yang lain. Yang selama ini mudah mendapatkan makanan menjadi tersadar, oh iya ternyata masih banyak saudara kita yang juga sulit mendapatkan apa? Makanan. Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa, masih dapat. Ya, bersyukur kepada Allah. Ya, makin besar rasa syukurnya kepada Allah yang kemudian juga akhirnya mau membantu. Lihat, ihsan, nggak ada syariat itu yang buruk, nggak ada. Termasuk juga misalnya hukum syariat yang sebagian orang suka kali menganggap itu adalah sesuatu yang serem, angker. Potong tangan Ustadz. Ya, kalau memang betul dia mencuri dan terbukti dia mencuri, ada syaratnya. Nggak asal potong-potong. Ada syaratnya. Dia mencuri kadarnya rubu'u dinar, 1/4 dinar. Terakhir itu kalau saya tidak salah ingat, 1 dinar itu sudah hampir mencapai sekarang ya, itu 2.900.000, sudah hampir mencapai 3 jutaan 1 dinar sekarang angkanya. Iya, sudah hampir mencapai, angkanya sudah mencapai hampir 3 jutaan 1 dinar koin emas. 1 dinar itu koin emas kira-kira beratnya 4,25 gram koin. Zaman dulu uangnya itu, ya, koin emas kira-kira beratnya 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu nilainya 1 dinar itu, ya kira-kira emas yang kualitas bagus 99,9% itu karatnya 24 karat itu harganya berapa? Nah dikalikan 1 gramnya berapa? 4,25. Kalau ibu ngitungnya 600 saja, 600.000, 6 kali 4 sudah berapa bu? 24, sudah 2.400.000-an. Nah yang koma 25-nya digenepin aja deh jadi 3 juta. Hitung-hitungan gampang aja, karena 25 kali 4 kan jadi 1. Ya betul nggak? Jadi 1 gram. Benerlah 3 jutaan bu. Kurang lebih 1 dinar. Jadi ibu zaman dulu punya uang koin 10 dinar, 10 koin zaman dulu berarti sama dengan ibu punya duit 30 juta. Jadi kalau ibu dulu punya uang koin dinar cuman 10 nih, hanya butuh dompet kecil untuk nyimpannya. Orang cuman 10 koin doang, hanya butuh dompet kecil. Nah giliran sekarang 30 juta jadi berapa bu? Apalagi kalau pecahannya pecahan 1.000 rupiah. Bawanya pakai karung ya bu ya, 30 juta. Ternyata dari situ setelah direnung-renungkan, berarti orang dulu sama orang sekarang kayaan orang dulu ya bu ya. Iya tuh, orang sekarang 30 juta kayaknya udah banyak banget, betul? Orang zaman dulu cuman 10 koin. Uang koin. Tapi koin emas, bukan koin kayak sekarang. 1/4 dinar bu. Ya berarti kalau begitu 3 jutaan atau 30 dibagi 4. Ya sekitar segitulah, 750-an lah ya gitu ya. Berarti orang itu mencuri senilai harga 750.000 baru bisa dipotong tangannya. Itu pun harus melalui proses pengadilan. Nggak asal, kamu curi potong-potong. Ya enggak lah. Kalau begitu tangan orang di mana-mana nanti berserakan. Emang dikira ceker ayam, asal potong-potong aja. Ada aturannya tetap.
Gitu ya. Ada apa? Aturan yang dipotong pun sampai sini, pergelangan sini. Ada aturannya, ada semuanya ada aturannya. Gitu ya. Nanti pertanyaannya nanti kita buka. Sabar dulu. Gitu ya. Jadi nggak juga asal potong-potong tangan, ada persyaratannya, ada peradilannya, benar sudah terbukti, dipotong tangannya. Sudah dipotong tangannya itu, Bu, itu ihsan juga. Kok ihsan? Buat yang lain, ngeri. Emang biar ngeri supaya tidak lagi apa? Mencuri. Dianya pun dia juga tinggal satu tangannya misalnya nih, dia tinggal satu tangannya. Berarti kan berkurang manfaatnya. Betul gak? Ya, dia masih akan berpikir merenung daripada. Dan sekarang kalau kita tanya, ibu-ibu ditanya, antara tangan sama harta yang dicuri, mana yang lebih mahal? Mahal harta itu apa mahal tangan? Mahal tangan tuh. Gitu. Ibu mau tangannya ditukar dengan uang senilai 750.000, mau? 2 miliar deh, 2 miliar. Naik 1 triliun, mau? Satu tangan ditukar duit 1 triliun, mau? Nggak mau. Jadi itu buat pelajaran, baik buat pelaku ataupun yang lainnya, biar tidak mencuri. Itu justru Islam, ihsan tadi, Allah ihsan. Itu pun tadi prosesnya panjang. Makanya kadang orang Islam jadi ngeri sama aturan syariatnya sendiri, karena dia memandang syariat bukan dari sisi ihsan. Dia memandang syariat dari sisi, aduh kok berat, aduh kok ngeri, aduh kok serem. Dia tidak melihat dari sisi ihsan. Maka kalau kita melihatnya dari sisi ihsan, kita akan tersadar bahwa itu kebaikan. Makanya satu negeri misalnya, satu negeri mau taat kepada aturan ini, Bu, ibu naruh sesuatu tuh nggak hilang. Ihsan nggak? Ihsan. Orang mau nyuri, daripada tangan saya hilang, udah biarin aja. Jadi ibu punya barang hilang, balik lagi tuh masih ada di situ. Nggak ada orang mau ngambil. Kenapa? Daripada tangan hilang, iya sayang tangannya. Maka negeri-negeri yang walhamdulillah mereka menunaikan aturan-aturan ini, syariat-syariat ini, Allah hilangkan darinya berbagai macam keburukan-keburukan. Iya, termasuk tadi dalamnya. Termasuk juga membunuh. Loh, Ustaz, orang yang membunuh hukumannya dibunuh lagi. Qisas ya. Ya kalau dia memang sudah terbukti membunuh. Terbukti membunuh. Itu saja cara membunuhnya nggak boleh dengan cara yang jelek, yang buruk tidak boleh. Pancung, penggal. Ya, kalau pancung penggal itu, Bu, pedangnya harus tajam banget. Loh, ini di hadis ini disebutkan tadi kan. Kalau membunuh, maka ihsan dalam hal membunuh. Tentu yang boleh, yang nggak boleh ya jangan. Maksudnya membunuh ini, kalau kalian membunuh maka berbuat ihsanlah dalam hal membunuh yang boleh. Yang nggak boleh ya janganlah. Jadi yang dimaksud hadis ini bukan berarti bolehnya membunuh, bukan. Tapi kan membunuh itu ada yang hak, ada yang tidak hak. Termasuk yang hak diantaranya ini. Orang itu terbukti membunuh orang, maka kemudian dia apa? Dihukum, dibunuh. Cara membunuhnya itu, Bu, dengan penggal. Kalau penggal itu belakang. Kalau sini namanya gorok. Ya, kalau ini namanya gorok, sembelih. Dan tidak pernah ada dalam syariat boleh begini kepada manusia. Walaupun hukum qisas nggak boleh, harus begini. Ternyata, Bu, para dokter ahli meneliti, kalau orang dibunuh dengan cara seperti itu lebih cepat mati dan tidak merasakan begitu berat kematiannya. Kenapa? Sebab itu tadi, saluran yang mestinya naik ke atas oksigen darah diputus, tes, langsung berhenti. Tek. Sebab rasa sakit, Bu, rasa sakit itu kan otak yang kasih sinyal. Betul enggak? Makanya kalau apabila ada orang, ya mohon maaf, otaknya terganggu, dia kesenggol apa, berdarah, dia nggak sadar. Orang ini yang lagi nggak respon. Maka itu ketika ini diputus saluran darah ke atas, oksigen ke atas diputus, tes, selesai, mati dia. Tapi sangat minim rasa sakitnya. Berbeda kalau diginiin, kakrok.
Ya makanya kalau menyembelih itu tadi hadisnya kan, kalau menyembelih berbuat baiklah, tajemin pisaunya, nyembelih juga. Orang yang nyembelih juga harus orang yang mengerti cara nyembelih, jangan begitu hewan ngek 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 ngek. Ketika menyembelih itu yang harus putus ada hulqum dan mari di tengah sini, Bu. Ibu-ibu kalau ayam lihat lehernya tuh ada 2 lubangnya di sini. Betul nggak? Yang satu tuh jalur nafas, yang satu jalur makanan, Bu. Yang satu jalur nafas, yang satu jalur apa? Makanan. Yang jalur nafas namanya hulqum, kita nyebutnya tenggorokan lah itu. Yang mari itu jalur makanan. Mesti putus dua-duanya itu. Lalu kemudian masih ada lagi untuk kesempurnaan 2 urat yang di kanan dan di kiri, namanya al-wadajain. Jadi yang 2 tengah wajib putus, yang 2 kanan kiri sangat dianjurkan pun ikut putus. Kan yang nyembelihnya itu begini, seret seret. Kalau yang ahli cukup begitu, sekali udah putus semuanya. Dan pisaunya harus apa tadi? Tajam. Bahkan sampai nanti dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan, kalau menajamkan pisau jangan di depan hewan yang mau disembelih. Ini hewannya berjejer gitu ya, kayak hewan kurban. Ini jangan, ini nggak sesuai ini. Ya, hewan kurban tuh, Bu, berjejer misalnya nih. Ini ngasah goloknya di depan hewan. Mana yang mau disembelih? Nah, diperkenankan. Ini bagian daripada ihsan, diperintahkan kepada kita. Coba lihat. Kita, Allah ihsan kepada kita, kita pun diperintahkan ihsan. Bermasuk juga tidak boleh nyembelih hewannya di depan teman-temannya. Gitu. Jadi kalau bisa misalnya hewan kurbannya ditaruhnya di mana, tempat penyembelihannya di tempat yang jangan di depan temennya pada ngeliatin gitu ya. Iya, hewan ini disembelih, misalnya kerbau atau sapi disembelih, ini sapi yang lain pada ngeliatin gitu kan, di depan mereka, seret, wah dipanggil. Jangan. Itu termasuk ihsan, itu diajarkan oleh Islam. Ya termasuk tadi misalnya membunuh tadi, itu dengan cara yang hewan-hewan juga dengan cara yang terbaik. Termasuk hewan-hewan yang boleh dibunuh, dibunuh harus dengan cara yang terbaik. Fa'asinul qitlah. Tikus. Ini termasuk hewan yang diperintahkan, kita dianjurkan untuk membunuh tikus, membasmi tikus, tapi tidak boleh dengan cara yang buruk, yang jelek. Nggak boleh. Sampai begitu. Ini kan kadang, ya zaman saya kecil saya sering lihat kurungan tikus tuh, Bu, jebakan tikus. Ya, kayak jeruji-jeruji gitu lah ya kan. Masuk itu jebret, masuk kan dia, nggak bisa keluar. Itu dibunuhnya gimana? Celupin ke got, pleng, angkat, hop hop hop, pleng. Nggak boleh ini. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya, yang paling cepat mati diapain? Ya, disembelih. Tikus nggak disembelih, masa tikus disembelih? Masa tikus disembelih? Pokoknya cari cara yang dia paling cepat dan paling mudah apa mati. Gak boleh. Gak boleh disiksa kayak gitu, celupin, angkat lagi, celup. Ya tadi misalnya kayak orang, kenapa sih itu pembunuh dibunuh, dipancung? Ya tapi juga nggak tiap hari. Jadi sebagaimana mungkin diantara Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang pernah menunaikan ibadah umrah mungkin pernah lewat di masjid yang disebut dengan Masjid Qisas. Itu nggak tiap hari, Bu, ada Qisas. Bahkan juga nggak tiap bulan terus ada. Belum tentu ada ya, kalau memang pas ada itu. Dipenggal memang di depan umum. Nah, orang yang lihat itu jadi takut, jadi ngeri ya. Memang biar orang tidak boleh sembarangan membunuh. Orang jadi, wah, daripada saya dibunuh lagi, udah saya nggak membunuh lah. Dan seterusnya. Itu ihsan. Dan kita diperintahkan untuk ihsan dalam segala hal. Berbuat baik. Atau dengan bahasa lain, berbuat yang bukan cuma berbuat baik, Bu. Berbuat yang terbaik. Menyembelih, caranya yang terbaik. Pisaunya yang bagus, yang tajam.
dengan adab-adabnya. Begitu tadi misalnya hewan-hewan yang boleh dibunuh, bunuh dengan cara yang baik. Yang boleh dibunuh lah ya. Maka tadi kita katakan yang boleh dibunuh, jangan yang nggak boleh dibunuh, ya nggak boleh, jangan itu. Ya, yang boleh dibunuh dengan cara yang terbaik. Makanya para ulama mengambil faedah dari satu hadis, ma quti'a minal bahimati wa huwa hayyun fa huwa mayyitah. Apabila ada hewan dia masih hidup, anggota badannya dipotong, maka hukumnya bangkai, nggak boleh dimakan. Misalnya begini, ibu punya sapi, mau bikin sop buntut, butuhnya kan cuman buntut. Boleh nggak Pak Ustadz? Buntutnya aja yang saya ambil. Sapinya nggak disembelih. Ya, sapinya nggak disembelih, dia kan butuhnya cuman buntut Pak Ustadz. Kalau umpamanya saya sembelih kebanyakan dagingnya, karena saya butuhnya cuman buntutnya, saya potong buntutnya, lalu dimasak di sop. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Apa kata para ulama? Itu sama saja bangkai. Karena dia dipotong dari hewan yang belum tuh ihsan. Gak boleh salah-salan, gak boleh semaunya. Lihat, berbuat yang terbaik. Allah telah berikan, Allah berikan kepada hambanya yang terbaik. Allah limpahkan kepada hambanya yang terbaik. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat yang terbaik juga. Nah, syariat datang, kita diperintahkan yang terbaik. Maka kalau salatlah yang terbaik. Kalaulah puasa yang terbaik. Makanya lagi puasa jangan aja tetap ghibah segala macam, jangan, terbaik. Begitu juga kalau zakat, harta yang terbaik. Kurban, harta terbaik. Maka dilaranglah hewan yang cacat, yang pincang, yang matanya buta sebelah, yang kurus banget, jangan pakai buat kurban, yang terbaik. Begitu juga apabila kita misalnya menunaikan ibadah haji umrah, yang terbaik berangkat, yang terbaik, jangan pakai paspor palsu. Ya kan seperti yang lalu-lalu kemarin itu nggak ihsan itu Bu, berangkat lewat Filipina yang sempat rame kemarin itu kan, haji kan mahal, tapi paspornya sampai Filipina diganti, bapak ibu diklaim sebagai warga Filipina. Nggak ihsan itu. Jangan. Yang terbaik, udah nggak apa-apa, sabar nunggu nggak apa-apa. Tuh lewat Filipina. Jadi ceritanya, informasinya, ketahuannya karena pas waktu lewat imigrasi dibuka paspornya Filipina kan, fotonya bener. Petugasnya tumben bahasa kitanya ngajak ngobrol pakai bahasa Filipina. Jadi orang Indonesia nggak bisa nyautin, diem aja. Wah ini ketahuan, nggak bisa ngomong. Wah ini orang mana nih? Nggak taunya orang Indonesia, paspor palsu. Asli Bu, tapi palsu. Paspornya asli, tapi palsu karena dia bukan warga negara Filipina, karena dia warga negara Indonesia. Ditangkap nggak jadi berangkat haji, nggak ihsan. Makanya kalau haji ihsan artinya ya udah yang terbaik sesuai aturan, ikutin aja. Ihsan. Itu syariat ngajarin itu. Begitu ya. Jangan juga berangkat haji pakai visa bukan visa haji. Visanya visa pekerja. Visa TKI. Visa ziarah. Ya ditangkap sampai sono, di sweeping. Tidak ihsan. Resmi visa haji. Jadi jangan mau ditawarin, berangkat haji, visa apa? Visa umal. Visa umal itu visa TKI, visa pekerja. Jangan. Visa apa? Visa ziarah. Jangan. Visanya harus visa haji. Karena kalau visa haji mesti ditulisin di situ tidak diperbolehkan untuk bekerja, bukan untuk pekerja. Not permitted to work. Nggak boleh. Ihsan dong. Gitu. Tertib, ikut aturan, sabar, berdoa kepada Allah. Kadang kita tuh suka maunya buru-buru, tidak memperhatikan. Lihat syariat semuanya diperintahkan kepada kita untuk ihsan. Habis gimana ya Pak Ustadz? Nunggunya lama. Berapa tahun? 20 tahun Pak Ustadz. Bagaimana kalau umpamanya biasanya Bu, Pak yang usianya sudah lanjut dapat prioritas. Biasanya nih yang usianya udah lanjut dapat apa? Prioritas.
Nah terus kalau yang masih muda ya sabar menunggu. Gimana Ustadz kalau seandainya sampai wafat ternyata dia belum bisa berangkat? Allah telah catat dia masuk ke dalam barisan orang-orang yang menunaikan ibadah haji, insyaallah. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa orang yang mau berbuat kebaikan ternyata dia nggak bisa mengerjakannya, telah dicatat baginya kebaikan tersebut satu bagi dirinya. Masya Allah. Itu lagi-lagi ihsan dari Allah kepada kita. Makanya udah ihsan aja. Yang terbaik, oh memang harus begini Pak. Oh iya saya ikuti gitu. Begitu juga ya ihsan kepada sesama manusia. Di antaranya diajarkan ihsan kepada sesama manusia, kalau bisa dimudahkan jangan ihsan dong. Oh begini loh Pak caranya, ini syaratnya, nanti Bapak penuhi dulu persyaratannya ini ya. Insya Allah kalau syaratnya sudah terpenuhi, datang ke sini lagi, insya Allah bisa. Jangan dipersulit, nanya satu, jawab cuman satu. Kalau memang ada 10 syarat kasih tahu semuanya. Orang sampai bolak-balik, kurang ini Pak, kenapa kemarin gak ngomong? Habis Bapak gak nanya katanya. Ihsan dong. Gitu maksudnya. Kalau memang dia nggak ngerti kasih tahu Pak persyaratannya 10 ini. Jadi Bapak penuhi aja dulu semuanya. Sudah terpenuhi ya, itu nanti Bapak datang sini lagi. Insya Allah langsung bisa diproses, kan enak. Begitu ya, ihsan namanya itu. Pas datang sudah lengkap Pak. Oh iya sudah lengkap. Alhamdulillah ya, sini proses kan enak, nggak perlu bolak-balik mondar-mandir. Ini kadang ada nanya kurang ini. Satu, balik lagi, kurang ini lagi. Kemarin kenapa nggak ngomong ya? Ya situ nggak nanya tuh. Orang emang udah tugasnya ihsan dong. Orang mukmin itu begitu loh. Makanya setiap kali orang mukmin berpegang pada ajaran agamanya, insya Allah jadi lancar urusan. Asal dia berpegang pada apa? Ajaran agamanya, ihsan itu tadi. Ya, dia berpegang pada ajaran agamanya, ihsan itu tadi, insya Allah lancar, insya Allah mudah, gampang loh, agama aja mudah. Tinggal sebutin ya, ini syaratnya ini, tolong dipenuhi dulu, nanti balik lagi ke sini ya Pak ya, gitu. Datang, sudah lengkap, oh iya Alhamdulillah, ya tunggu ya Pak ya, sedang diproses. Besok Bapak datang lagi, insya Allah sudah keluar hasilnya. Kan enak, udah 2 kali 3 kali mondar mandir, masih dibilang kurang aja, kurang apanya sih? Kenapa nggak dijelasin dari awal? Ihsan. Jadi rumusnya kalau bisa dipermudah jangan dibalik, kalau bisa dipersulit malah jangan dipermudah, jangan itu. Itu tidak ihsan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man yassara musliman yassarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mempermudah urusan sesama muslim, maka Allah akan permudah segala urusannya nanti pada hari kiamat. Kita pengen dipermudah apa mau dipersulit oleh Allah? Permudah. Maka permudahlah juga urusan saudara-saudara kita. Jangan dipersulit. Ini juga bagian daripada ihsan. Termasuk juga dalam bab jual beli ihsan. Si penjual tidak boleh menyembunyikan cacat yang ada pada barangnya. Nggak boleh menipu. Ya, Bu, mau beli duku ya? Oh iya, cicipin. Manis, emang yang ditaruh di atas yang manis. Giliran beli dikerukin yang bawah gini, seret gitu kan, seret. Sampai di rumah, kok asem? Tadi udah nyicipin manis. Balik lagi, Bang asem gimana sih? Ibu sekilo asem aja komplain. Saya nih Bu, semuanya semobil asem semua katanya. Ini tidak ihsan, nggak boleh ini. Ini tidak ihsan. Bahkan para ulama katakan perdagangannya, jual belinya tidak sah, keuntungan yang dia dapatkan haram. Enggak ihsan, enggak boleh begitu. Kalau memang manis ya bilang manis. Jujur apa adanya ini. Yang Bu yang sebelah sini memang sudah saya pisahin, yang ini kayaknya si asem. Cuman saya nggak pasti karena kan saya nggak mungkin bukain nyicipin semua. Lah kalau saya bukain nyicipin semua apa yang saya jual, Bu? Mending saya makan sendiri. Tapi biasanya kan pedagang tahu ya Bu ya, dari ciri-ciri fisiknya dan sebagainya biasanya tahu biasanya.
Begitu. Makanya ibu juga ngicipinnya ya 1-2 buah. Jangan ngicipin 1 kilo. Lah kalau ngicipin 1 kilo habis itu pedagangnya juga. Boleh mencicipi asal dapat izin. Gitu ya. Asalkan dapat izin. Ustadz, itu berarti kan nggak jelas. Gharar itu namanya. Kita beli duku, kita nggak jelas semuanya asam atau tidak, semuanya manis atau tidak. Ya kalau ibu nyicipin semua mah atuh habis, pedagang nggak bisa jualan. Cicipin salah satunya. Makanya dari sisi pedagangnya harus ihsan, jujur, nggak boleh bohong. Ya bilang aja, Bu, saya nyicipin beberapa, alhamdulillah manis. Adapun yang asam yang saya nggak tahu, ya saya kan nggak mungkin cicipin semuanya. Gitu. Ya terserah ibu mau beli apa enggak. Gak apa-apa deh saya beli, tapi harganya kurangin dong misalnya. Ya, silahkan bernegosiasi dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan. Termasuk pembeli yang ihsan itu, kalau emang barangnya bagus, ya untung-untung sedikit kasihlah. Jangan timbang beda 1.000, beda 50 rupiah atau 500 rupiah. Enggak, pindah. Kurangin bang, kurangin harganya. Dia itu, Bu, untuk kasih nafkah buat keluar, ihsan lah. Oh iya ya nggak apa-apa. Nawarnya sampai gocap masih ditawar. Beda selisih 50 rupiah masih ditawar. Masya Allah. Itu padahal nyari duitnya juga udah susah, Bu. Oh, udah nggak ada kali. Ya, ihsan. Jadi kalau semuanya itu ihsan, yang ini ihsan, Masya Allah, nikmat. Hidup juga tentram. Itulah yang Allah syariatkan untuk kita. Itulah ajaran agama Islam. Itulah tuntunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira penjelasannya saya cukupkan, karena sebenarnya kalau penjelasan detail rinci ya semua kaidah dalam agama jadi merujuk kepada hadis ini. Maka tadi kita sudah sebutkan berulang-ulang bahwa hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang mabanil Islam wa qawaidil ahkam. Pondasi-pondasi bangunan Islam dan kaidah-kaidah hukum. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, kita buka kesempatan. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ini yang dan juga memiliki dalam syariat tentang hukum positif Indonesia. Hukum positif hukum berlaku Indonesia. Kalau kita lihat dalam Islam tadi kita pada dasar sebagai positif hukum Islam. Tapi dalam prakteknya kan Indonesia ini positif yang berlaku. Jadi ketika kita melaksanakan ini, apakah hukum positif sudah bisa menggantikan nilai-nilai yang kita katakanlah kita sekarang kalau tadi bisa digambarkan, terus kalau dia bunuh melanjutkan, ternyata Indonesia hanya hukum biara. Apakah itu menggantikan posisi kita setelah yang lain? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah hukum yang datang dari Allah yang Maha mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Pasti baik. Hukum yang dirumuskan oleh manusia, kendati pun yang merumuskannya ini para pakar, mesti berangkat dari ilmu yang terbatas. Berangkat dari ilmu yang apa? Yang terbatas. Maka tentu tidak akan pernah bisa yang terbatas menggantikan yang sempurna. Nggak akan pernah bisa. Nah, kalau pertanyaannya naik lagi, kalau cuma pertanyaannya apakah menggantikan, iya nggak bisa. Tapi kalau pertanyaan meningkat, bagaimana ada orang yang membunuh di negeri kita, lalu kemudian dia tidak diproses dengan qisas, dia dipenjara. Apakah dia masih bisa diampuni nanti di sisi Allah kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh? Ya. Kalau pertanyaannya itu, jawabannya itu. Jadi setiap pertanyaan punya jawabannya sendiri-sendiri. Apakah, meningkat lagi pertanyaannya, apakah tatkala orang-orang di negeri kita tidak menunaikan hukum qisas, kita semuanya dosa? Jawabannya tidak. Karena itu wilayahnya pemegang kekuasaan dan penetap kebijakan. Bukan kita wilayahnya.
Jadi kalau dikatakan bisa menggantikan, maka jawabannya ya nggak bisa. Kalau bicaranya menggantikan, tapi orang yang terlanjur jatuh kepada pembunuhan, misalnya seorang muslim dia membunuh, lalu dia di penjara, apakah bisa diampuni? Bukan karena di penjaranya. Kalau dia bertaubat, bersungguh-sungguh, mohon ampun kepada Allah, Allah Rabbul Alamin akan mengampuninya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, asalkan dia bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau menggantikan, ya tidak bisa menggantikan. Masa iya Allah maha mengetahui, kita bikin satu aturan hukum bertentangan misalnya dengan hukum Allah, ya pasti lebih tahu Allah tentang kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, sudah Bapak-bapak, tidak ada lagi yang bertanya? Alhamdulillah, tidak ada. Oh, Pak, ada Pak, silakan Pak. Ini Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sebagai orang-orang, apa kaitannya antara Islam, iman dan Islam? Atau mungkin Ustaz bisa menerangkan secara simpel supaya gampang memahaminya. Terima kasih. Jadi iman, Islam, iman dan ihsan. Kalau kita melihat iman di dalam hadis yang ditanyakan oleh Bapak ini, dalam hadis itu, iman itu lebih menitik beratkan kepada amalan hati. Amalan hati. Islam di dalam hadis itu ya, karena ini penjelasannya nanti mengulang hadis itu, karena iman dengan makna yang luas, iman dengan makna yang sempit, Islam dengan makna yang luas, Islam dengan makna yang sempit. Itu nanti pembahasannya panjang, karena itu terkait dengan syarah hadis Jibril. Jadi iman dengan makna yang sempit dalam hadis ini terfokus pada amalan hati. Sedangkan Islam dengan makna yang sempit yang disebutkan dalam hadis ini terkait dengan amalan zahir, mulai dari ucapan, perbuatan. Ihsan adalah menjadikan amalan hati dan amalan zahir yang terbaik. Sederhananya begitu. Dia beribadah kepada Allah, keyakinannya ditambah bahwa Allah yang berbuat baik kepada dirinya, lalu kemudian akhirnya mendorong dia hatinya berbuat baik, berbaik sangka kepada Allah, berharap yang kuat kepada Allah, ya, termasuk takut kepada Allah. Lalu kemudian lisannya berhati-hati, anggota tubuhnya juga berhati-hati, berbuat yang terbaik. Begitu ya. Jadi mohon maaf, sekali lagi kurang tepat kalau seandainya Islam, iman, ihsan ini diartikan dengan syariat, makrifat, hakikat, kurang tepat. Tidak ada syarah penjelasan seperti itu dari para ulama ahli hadis. Kalau bicara hadis ya bicaranya ulama ahli hadis. Tidak, maka itu yang tepat itu. Karena syariat itu, Bapak Ibu sekalian, mencakup semua yang namanya syariat. Ya amalan zahir, ya amalan hati, ya meningkatkan kualitas amalan zahir dan amalan batin. Itu semuanya disebut syariat. Nah, ihsan itu adalah meningkatkan kualitas amalan zahir batin terbaik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Jadi ada tertulis nanti disampaikan. Oh, enggak ada. Enggak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan bahwa Allah ciptakan keburukan itu ada, tapi perbuatan Allah menciptakan keburukan itu bukan perbuatan buruk. Bisa berikan contoh-contoh konkretnya? Ya, sekarang begini. Orang mencuri, perbuatan mencuri itu perbuatan buruk bukan? Buruk. Pencurinya juga kan orang yang buruk, berarti kan secara syar'i buruk dia karena telah melakukan perbuatan yang buruk. Tapi Allah ciptakan
ada orang yang mencuri dan perbuatan dia mencuri, Allah ciptakan itu bukan perbuatan buruk, bukan perbuatan Allah yang buruk. Karena di balik itu nanti ada hikmahnya. Gitu ya Bu ya? Kenapa sih Allah ciptakan setan? Ya, coba kalau setan nggak ada. Nggak boleh kita ngomong begitu. Nyatanya dia udah ada, jangan ngomong kalau dia nggak ada gitu loh ya. Coba kalau dia nggak ada, nyatanya sudah ada. Setan, dia berbuat buruk apa baik setan itu Bu? Buruk, berbuat buruk. Allah ciptakan setan dengan perbuatan-perbuatan buruknya. Tapi perbuatan Allah menciptakan setan dan perbuatan buruknya itu bukanlah perbuatan yang buruk. Perbuatan Allah bukan perbuatan buruk. Di balik itu ada hikmahnya yang kadang memang kita belum memahami, kita belum mengerti. Makanya kita diperintahkan terus belajar, nuntut ilmu agar kita paham, agar kita ngerti. Oh ini maksudnya, oh ini hikmahnya, oh ini pelajarannya. Di antaranya tadi kita sudah sebutkan agar jelas mana yang benar, mana yang salah. Maka berkata para ulama, "Adz-dziddu yudhiru husnahu dziddu wa bididdihi tatabayyanul asya'u." Sesuatu itu kelihatan baik buruknya karena lawannya ada. Betul nggak Bu? Kanan disebut kanan karena ada kiri. Baik disebut baik karena ada buruk. Lah kalau kanan semua nggak ada yang kiri lah berarti kalau begitu. Wa bididdihi tatabayyanul asya'u. Dengan lawannya menjadi jelaslah sesuatu. Ada syaitan, ada malaikat. Ya Bu ya? Jadi jelas. Gitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang iman, ada yang kufur. Supaya menjadi jelas. Dan ada hikmah. Tapi ada hikmah di balik itu ada. Orang baik bisa berbuat salah enggak? Bisa berbuat salah enggak? Oh bisa. Bisa. Tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah. Dengan bertaubatnya itu Allah ampuni dosanya. Bukan cuma sampai di situ. Bahkan dengan bertaubatnya Allah berikan pahala. Jadi taubat itu bukan cuma agar supaya dia ampuni dosa kita, tapi agar supaya dapat apa? Dapat pahala. Sekarang saya tanya sederhana, Ibu habis sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu habis maksiat. Habis sholat kan? Jadi kenapa saya harus istighfar Pak Ustadz? Kan saya habis sholat. Ya dapat pahala. Karena orang mohon ampun kepada Allah itu bukan cuma supaya dosanya diampuni, tapi juga supaya mendapatkan apa? Dapat pahala. Ditambah lagi sholat kita juga banyak lalainya di dalam sholat. Lagi sholat mikirin apa? Astagfirullah, astagfirullah di sholat tuh. Ya emang yakin kita sholatnya khusyuk banget dari awal sampai akhir. Di tengah-tengah, waduh, dompet di mana tadi ya? Waduh, hilang deh gitu. Nah itu tadi. Ya, ternyata hikmahnya di balik itu sangat besar sekali hikmahnya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.